Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di malam ini mengenai hukum bernadar di samping kuburan atau hukum bernadar di sisi kuburan. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, di dalam pandangan ulama madhab, di antaranya madhab Hambali, mereka mengharamkan untuk bernadar di samping kuburan, kecuali ternukilkan dari madhab Al-Hanafiyah. Mereka berpendapat kalau seandainya seseorang bernadar di samping kuburan untuk Allah, bukan untuk kubur, tetapi dia membagi-bagikan makanan misalnya di samping kuburan, ini dibolehkan dalam mazhab Hanafi. Namun disebutkan oleh Syekh di sini, waqad saraha fuqaha'ul Hanabilah bi adami jawazin nazar lil qubur wa in kana asl nazar lillah lakin qusida an-nadhir lil ihda fil ila al-qabri. Dari ulama Hanabilah itu Hambali, mereka dengan jelas mengatakan tidak bolehnya seseorang bernadar di kuburan, walaupun misalnya dia bernadarnya untuk Allah, ya, akan tetapi memberikan hadiah kepada pemilik kubur ini tidak dibolehkan. Ya, dan tentunya kita sebagai umat Muhammad SAW, ketika mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, kita butuh dalil. Apa dalil yang dijadikan oleh Hanabilah tidak bolehnya seseorang bernadar di sisi kuburan walaupun dia bernadar untuk Allah? Di sini disebutkan beberapa dalil. Yang pertama, dan insyaallah mungkin malam ini pembahasan kita hanya lanjutan dari pembahasan yang lalu, jadi tidak terlalu panjang. Mungkin malam ini dari sisa-sisa waktu kita bisa lebih banyak berdiskusi, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Iya. Dalilnya pertama adalah anna fi hadza ta'dhiman li ghairi ma 'azama Allah yushbihu ta'dhimul kuffar lil asnam. Iya. Ini adalah bentuk pengagungan kepada selain Allah. Dan ini menyerupai pengagungan orang-orang kafir di sisi berhala-berhala mereka. Makanya kalau kita melihat tempat ibadahnya orang-orang kafir, apakah orang Buddha, ataukah orang Hindu, ataukah orang Nasrani, pasti kita akan mendapatkan di tempat-tempat yang mereka anggap itu sebagai tempat keramat mereka, ditaruh buah di situ, ditaruh makanan di situ, atau yang semisalnya. Dan ini persis seperti yang dilakukan oleh mereka. Dan kita umat Islam tidak boleh menyerupai mereka. Iya, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang seseorang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Yang walaupun perkara dilakukan oleh mereka ada asal ibadah, namun kalau seandainya itu menyerupai dengan mereka tetap dilarang oleh Rasul. Ya, sebagaimana contoh yang pernah kita sampaikan, berpuasa pada tanggal berapa? 10 Muharram.
Ya, atau hari Asyura. Hari Asyura adalah hari di mana Allah memerdekakan pengikut Musa dari kekangan Fir'aun, sehingga mereka disunahkan berpuasa pada hari itu. Dan Nabi SAW berkata, nahnu ahaqqu bi Musa, dan kami orang Islam lebih berhak kepada Musa dibandingkan orang-orang Yahudi kepada Musa. Oleh karena itu dalam syariat Islam kita juga dianjurkan berpuasa tanggal berapa? 10 Asyura, sama seperti puasanya orang Yahudi. Apakah ada unsur-unsur yang haram dalam ibadah tersebut? Apakah ada unsur-unsur yang terlarang dari puasa yang dilakukan pada 10 Asyura? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Namun Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lainnya, kalau seandainya saya hidup tahun depan, maka saya akan berpuasa pada tanggal 9, supaya tidak sama persis seperti mereka. Iya, mereka puasa tanggal 10, kita juga puasa tanggal 10, tetapi kita dahului puasa 1 hari. Atau kalau tidak bisa tanggal 9, kita puasa tanggal 11. Pokoknya jangan sama dengan mereka. Nah, kalau ini sesuatu yang tidak ada unsur perkara yang haram di dalamnya, Rasulullah melarang kita untuk sama dengan mereka, apalagi ada unsur-unsur perkara yang terlarang. Maka tentu lebih tidak boleh lagi menyerupai mereka. Iya, di antara dalil yang disebutkan di sini adalah hadis yang datang dari Thabit ibnu Dhahhak. Iya, beliau bernama Abu Zaid Thabit bin Dhahhak. Iya. Qala nadhara rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, dia bernadar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih unta di sebuah tempat yang bernama Bawana. Ya, Bawana nama sebuah tempatnya. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Inni nadartu an anhira ibilan bi Bawana." Sesungguhnya aku bernadar untuk menyembelih seekor unta di Bawana, nama tempat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya kepadanya, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad? Apakah di tempat tersebut ada berhala-berhala jahiliyah yang disembah di tempat tersebut? Qalu la, mereka mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Qala hal kana fiha aidun min a'yadihim? Atau mungkin di situ ada perayaan-perayaan hari-hari besar mereka di situ. Haul, tanggal sekian peringati ini, nanti tahun depan diperingati lagi. Ada haulnya. Haul kan bahasa Indonesia kan. Kalau Aid itu bahasa Arab. Aid sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus pada tanggal tertentu atau pada tempat tertentu. Kan haul juga begitu kan? Haul fulan, haul fulan, haul fulan dilakukan sama persis pada tanggal yang berulang-ulang. Ini diajukan oleh Rasul kepada sahabatnya. Kemudian mereka berkata, qalu la. Di situ tidak ada perayaan-perayaan orang jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, ufi bi nadrik, tunaikanlah nadarmu. Fa innahu la wafa li nadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yumlik ibnu Adam. Sesungguhnya tidak ada wafa, tidak ada pelaksanaan penunaian nadar yang itu bentuknya maksiat kepada Allah. Jadi kalau seandainya antum pernah bernadar, kalau seandainya saya begini, saya akan mencuri misalnya, atau saya akan mabuk-mabukan, atau saya pukul si fulan itu, ini tidak boleh ditunaikan karena itu nadar maksiat namanya. Atau nadar yang seseorang tidak dimiliki. Kalau seandainya saya sembuh dari penyakit saya, antum harus menyembelih 1 ekor kambing dan dibagikan ke fakir miskin. Jadi dia yang bernadar, dia tunjukkan menunaikan nadar kepada orang lain. Ini namanya apa? Ya, nadar yang tidak bisa dilaksanakan. Kalau seandainya saya sembuh dari penyakit saya nanti, maka mobilnya antum saya pakai selama 1 bulan pergi ke Medan misalnya. Nggak bisa. Karena ini nadar sesuatu yang tidak dimiliki olehnya. Dan ini tidak boleh ditunda, ini tidak ada keharusan untuk menunaikannya. Nah, dari sisi mana?
pembahasan yang sedang kita bahas sekarang ini, tidak boleh seseorang bernazar di sisi kuburan walaupun tujuan dan niatnya untuk Allah. Kata Syekh di sini, wa hadza yadullu ala annahu law kana biha dzalika lamana'ahu minal wafa binadrihi. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita, kalau seandainya di tempat tersebut ada perayaan-perayaan jahiliyah atau ada sesuatu yang disembah selain Allah, pasti Rasulullah SAW akan melarang untuk menunaikan nazar di tempat tersebut. Ini sisi pendalilannya. Jelas kan? Jelas di sini. Jadi kita tidak boleh dekat-dekat di tempat orang-orang musyrikin, mereka menyembah kepada selain Allah. Jadi tidak ada wisata religi perginya ke Candi Borobudur. Ya, di sebuah candi, di Candi Borobudur itu ada satu foto patung Buddha. Jadi kalau seandainya kita masukkan tangan kita dan patung Budanya bisa kita pukul, pegang-pegang, itu semua hajat kita akan tertunaikan. Ya, kalau dia punya tujuan seperti ini lebih parah. Tapi cuma sekedar datang-datang ke tempat tersebut tidak dibenarkan. Karena ini tempat apa? Tempat yang dimana Allah Subhanahu wa taala khawatirkan akan mendatangkan bala kepada kita. Karena tempat tersebut digunakan menyembah kepada selain Allah. Iya, kita harus menjauh dan menghindar di tempat-tempat tersebut. Baik. Kemudian, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ternukilkan di dalam sebuah riwayat yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab pernah sholat di gereja. Ini masalah ini buat kita. Rasulullah melarang kita bernazar, menyembelih, berkurban di tempat orang-orang musyrikin di situ menyembelih. Sementara ternukilkan dari Umar bin Khattab, beliau sholat di gereja. Iya. Nah, bagaimana cara kita menjamak di antara dua riwayat yang seakan-akan bertentangan? Pertama, perlu untuk kita pastikan apakah riwayat dari Umar bin Khattab tersebut sahih ataukah tidak sahih. Penting untuk kita ketahui. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini beritanya adalah riwayatnya adalah riwayat yang sahihah. Beliau pernah sholat di gereja. Kemudian para ulama membahas gereja yang digunakan oleh Umar bin Khattab untuk sholat di situ, ya, itu disyaratkan oleh sebagian mereka gereja itu pada waktu itu semua berhala-berhala atau gambar-gambar yang disembah selain Allah itu semua sudah dimusnahkan. Jadi kalau seandainya seseorang itu sholat di gereja masih ada simbol-simbol kekufuran di gereja tersebut, maka tidak dibenarkan. Iya. Namun apa jawabannya? Di sini orang Nasrani beribadah nggak di situ? Dia beribadah. Orang musyrikin ketika mereka beribadah di kuburan, Rasulullah melarang untuk kita berkurban di situ. Kenapa Umar bisa sholat di gereja dalam keadaan itu juga tempat ibadah mereka? Iya, dijawab oleh para ulama. Di antaranya dijawab oleh Syekh Salih Al-Syekh di dalam kitab beliau syarah Kitab Tauhid. Ya, Syekh Salih Al-Syekh beliau adalah Menteri Agama Arab Saudi. Ya, Menteri Agama Arab Saudi. Beliau ulama besar di negeri Arab Saudi. Iya, doktor, beliau profesor. Iya. Beliau menjawab, orang-orang musyrikin ketika mereka menyembelih itu bentuknya sama seperti sembelihannya orang-orang Islam, nggak ada bedanya. Potong begini, dia potong begitu, sama cara memotongnya pada waktu itu ya. Tetapi niatnya yang berbeda. Kalau musyrikin mereka menyembelih untuk selain Allah, adapun mukminin mereka menyembelih untuk Allah. Ya, nah ini akan menjadi iltibas bagi manusia, akan menjadi kegambangan bagi manusia. Sama ini sembelihan yang ada bedanya, bentuknya sama persis. Berarti boleh kalau bentuk ibadah orang musyrikin tersebut. Dikhawatirkan apa? Iltibas. Apa itu iltibas? Ada terjadi kekaburan bagi muslimin. Adapun salat di gereja, ibadah yang dilakukan oleh orang Nasrani di gereja-gereja mereka itu berbeda dengan ibadah yang dilakukan oleh siapa? Muslimin ketika mereka sholat, ada rukunya, ada sujudnya. Adapun Nasrani ketika mereka melakukan ibadah di gereja mereka, tidak ada ruku dan sujudnya. Beribadah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan di sini tidak dikhawatirkan terjadinya apa? Iltibas.
Ya, dikhawatirkan tidak terjadi apa? Kerancuan di tengah-tengah muslimin karena ibadahnya ibadah yang berbeda. Makanya ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, banyak gereja-gereja di luar negeri, di Eropa, di Australia, karena memang sudah tidak ada lagi jamaat mereka yang beribadah di situ, dijual. Ketika dijual, dibeli oleh kaum muslimin, dijadikan apa? Masjid. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi dengan syarat apa? Salibnya harus dibuang. Ya, foto-foto Bunda Maria harus dibuang, atau foto-foto Yesus harus dibuang. Apa saja yang menjadi ciri khas mereka itu harus dibasmikan. Atau apa yang menjadi lambang-lambang mereka, misalnya di gereja itu ada salib, itu dicopot, diganti dengan yang menjadikan ciri khas ibadahnya muslimin. Jadi paham ya? Karena ibadah gereja tersebut ya tidak ada najis di situ. Dalam arti kata setelah dibersihkan semuanya kan nggak najis kan? Semennya najis atau enggak? Nggak najis. Yang najisnya gereja itu salibnya, patung-patung yang ada di situ, gambar-gambar yang ada di situ, yang disembah untuk selain Allah. Nah, itu yang dihilangkan. Adapun bangunannya itu suci. Ya, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Innama ju'ilal arda masjidan wa tahura, fa inna ummati yudriku shalah falyusalli." Bahwasanya bumi ini dijadikan untuk umatku suci semuanya. Di mana saja di antara umatku mereka ingin untuk menunaikan sholat, maka silakan mereka melakukan sholat di mana saja, kecuali dalil yang mengecualikannya. Misalnya apa? Di kandang unta, ya, atau misalnya di mana? Di toilet, atau misalnya di mana? Di kuburan. Selama tidak ada dalil, maka dibolehkan. Iya. Kemudian yang kedua, anna nadhra lisadana wal mujawirina al-akifina ilal qabri. Yang kedua, bernadar untuk sadanah. Sadanah ini juru kunci. Jadi di kuburan-kuburan yang dikeramatkan, ya, atau tempat-tempat yang dikeramatkan, itu selalu ada juru kuncinya. Apa bahasa Arabnya juru kunci? Sadanah. Dia akan membawa cerita-cerita, dongeng-dongeng, agar bagaimana orang-orang yang ziarah ke kuburan tersebut semakin tertarik dengan kuburan itu. Ketika terjadi tsunami yang meluluh lantakkan Aceh, sampai 300.000 muslimin meninggal di Aceh, itu makam Syah Kuala terbang ke langit. Terbang ke langit. Dijaga oleh Allah. Inilah wali dari wali Allah. Diangkat. Ya, sudah selesai, diturunkan lagi. Ini cerita sampai hari ini masih lengket di telinga-telinga orang Aceh, dan hampir mungkin sebagian besar masyarakat terima. Dan hal yang seperti ini sangat mudah untuk dipercaya. Apalagi terkadang ceritanya sambil menangis. Ya, wate tengku fulan gejak waji, tinggai tah kayak di rumah. Nyam pesawat hebat, kamu terbang pesawat, gak bisa terbang. Ternyata tasnya Tengku masih tinggal di rumah. Dia ambil tas itu, baru bisa terbang pesawat. Tadi nggak bisa terbang. Masya Allah. Ini diceritakan di tengah-tengah muslimin, dan subhanallah orang itu begitu kagum. Kalau kita berpikir secara logika, ya bisa terbang nggak bisa terbang. Ini kan nyusahin orang nih namanya. Yang seharusnya pesawatnya sudah terbang 2 jam yang lalu, nunggu tas dia. Nyusahin orang nggak? Seharusnya dia sudah sampai ke Madinah jam sore, bisa sholat maghrib di Masjid Nabawi, karena nunggu tas akhirnya nggak bisa sholat maghrib di sana. Kita berbicara real saja lah. Ya, tetapi hal yang seperti ini luar biasa. Iya, Ka'bah. Sekarang saya ingin tanya kepada antum semuanya, mana yang lebih mulia, Ka'bah atau kuburan yang paling mulia di muka bumi ini? Siapalah? Di Aceh misalnya, mulia mana dengan Ka'bah? Mulia mana? Ka'bah. Kayaknya banyak yang diam nih. Lebih mulia Ka'bah, ya, la syak wa la raib. 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, diceritakan oleh Imam Bukhari, terjadi banjir besar di kota Mekah. Ketika terjadi banjir besar, itu beberapa bangunan Ka'bah rusak.
Ka'bah bisa rusak loh. Masa kuburan nggak bisa rusak diangkat ke langit? Kenapa nggak Allah angkat saja ke langit? Misalnya rusak. Sampai ada seorang wanita waktu itu ya membakar Ka'bah, terbakar sebagian Ka'bah. Dan kemudian Ka'bah dihancurkan pada waktu itu dan dibangun dari awal lagi. Yang tadinya pintu Ka'bah ada 2 pintu di masjid ketika dibangun Nabi Ibrahim, namun ketika waktu itu diperbaiki hanya dibuat 1 pintu saja. Seperti yang kita lihat hari ini. Kan kita berpikir secara logika ya, secara akal sehat dulu ya. Kalau seandainya ini adalah bentuk memuliakan sesuatu, maka Ka'bah yang lebih berhak untuk mendapatkan kemuliaannya. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin pernah datangi kuburan syuhada Uhud. Pernah terjadi banjir besar di kawasan Uhud. Sampai-sampai kaki para sahabat Rasulullah yang mereka disebutkan di dalam Al-Quran, yang mereka telah berjihad bersama Rasul, yang sebagian mereka sudah jamin masuk surga, ketika terjadi banjir besar itu kaki mereka kelihatan karena memang disapu dengan tanah, nggak diangkat juga ke langit sana. Tetapi begitulah kondisi dan keadaan umat Islam pada hari ini, begitu mudah untuk ditipu. Iya, sampai-sampai hari-hari ini kita sering dihebohkan ada orang sudah hilang akalnya dianggap sebagai orang keramat. Orang gila dianggap keramat. Coba kira-kira apa ungkapan yang pantas untuk saya ungkapkan? Orang gila pakai celana pendek sambil isap rokok sambil nonton kontes dangdut, ditonton gini, cium-cium tangannya. Gimana kira-kira akal sehatnya? Seharusnya orang gila dimasukin ke rumah sakit jiwa, jalan kakap sana, diobatin situ. Nanti kalau dia sudah normal, ya sudah kembali kepada kehidupan manusia yang layaknya. Iya, ini tidak lain saudara-saudaraku muslimin, jauhnya manusia dari ilmu. Inilah fatal bahayanya seseorang ketika jauh dari ilmu. Mudarat dunianya, rugi akhiratnya. Nah, kemudian disebutkan di sini wal mujawirin al akifina indal qabri fihi syabuh binan minad nadri li sadanatin salban wal mujawirin indaha wa sadanatul asnan. Dan ini sama persis seperti kita berkurban untuk penjaga-penjaga berhala, penjagalnya. Ya, diberikan makanan ke mereka, diberikan nazar untuk mereka. Ini semua adalah perkara-perkara yang tidak dibolehkan dan perkara-perkara yang dilarang. Dan yang ketiga, ya, anna hadzal amal wa illam yakun fi awwalihi syirkan. Amalan bernazar di sisi kuburan untuk Allah, walaupun memang kita tidak mengatakan itu syirik langsung, kita nggak mengatakan langsung syirik, karena dia bernazarnya untuk siapa? Untuk Allah diserahkan. Tetapi di samping kuburan dia bernazar. Walaupun kita tidak mengatakan ini syirik kata Syekh, tetapi ini jalan menuju kepada apa? Jalan menuju kepada kesyirikan. Dan Rasulullah SAW dari syariat beliau yang mulia, apa saja yang akan bisa menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu ditutup jalannya. Ya, larangan zina. Apa jalan menuju kepada perzinahan? Berduaan laki-laki dengan perempuan. Dilarang dalam syariat supaya tidak terjerumus dalam zina. Iya, syirik, perbuatan yang diharamkan dalam syariat Islam. Ada jalan-jalan menuju kepada kesyirikan. Apa itu misalnya? Terlalu mengagungkan orang-orang saleh, meninggikan kuburan, terlalu meninggikan kuburan, terlalu mengagungkan kuburan, atau dia bernazar di sisi kuburan. Ini jalan menuju kepada kesyirikan dan dikhawatirkan. Apalagi misalnya segala kebutuhannya, segala hajatnya, segala nadarnya, kalau memang diberikan kepada kuburan selalu berhasil. Ini kan jadi fitnah ini buat kita. Ya, nyoku nadar ujuk sedekah kurang miskin di Arab, di Mekah deh, di samping Ka'bah, hendak jauh-jauh oleh Allah apa yang berlaku. Tapi sedekah ku nadar bak kuburannya langsung dulu aja. Ini kan jadi fitnah buat kita enggak? Jadi fitnah enggak? Tertarik hati kita. Makanya Islam menutup segala pintu yang akan menggiring seseorang terjatuh ke dalam hal yang dia larang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya ini
maka berakhirlah pembahasan kita dalam masalah nazar di sisi kuburan, dan insyaallah akan kita bahas pada waktu yang lainnya di bab-bab yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah derajat riwayat ditambahkan umur seseorang karena bersedekah? Lalu bagaimana memahami takdir secara benar? Apakah akibat dari usaha doa dari makhluk dapat mengubah rezeki hasil dari sesuatu? Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, hadis inilah hadis yang sahih. Ya, hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Ya, seseorang yang dia bersedekah akan bertambah umurnya, ya, atau orang yang melakukan ini akan bertambah umurnya. Namun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, beliau membawa beberapa pendapat para ulama di dalam mengumpulkan ucapan-ucapan mereka mengenai masalah ini. Kesimpulannya, ya, saya bahasakan dengan bahasa saya. Misalnya seseorang ditakdirkan hidup di dunia ini 60 tahun. 60 tahun dia ditakdirkan hidup di dunia. Dari sekian umur yang dia punya, ya, 55 tahun dia hidup dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Dan sisa 5 tahun itulah dia gunakan untuk beribadah kepada Allahur Rabbul Alamin. Maka hakikat umur yang dia punya 60 tahun atau 5 tahun? Hakikat umur yang dia punya berapa tahun? 5 tahun. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang artinya ada di sana mayat-mayat yang berjalan. Ada enggak mayat yang berjalan? Disebutkan oleh Allah ada mayat-mayat yang berjalan, yaitu fisiknya hidup, fisiknya sehat, tapi hatinya mati. Tidak pernah ruku kepada Allah, tidak pernah sujud kepada Allah, tidak pernah beribadah kepada Allah, selalu dia bermaksiat kepada Allah. Ini adalah mayat-mayat yang berjalan. Jadi semakin dia dekat dengan Allah, maka semakin panjang umurnya. Panjang umurnya apa? Keberkahannya. Jelas ya? Dia punya umur 60 tahun. Nah, di antara umur 60 tahun, 40 tahun dia gunakan untuk melakukan ketaatan. Maka berapa umur dia punya? 40 tahun. Tapi kalau seandainya dia punya umur 60 tahun, 1 tahun dia gunakan untuk taat kepada Allah. Berapa tahun dia hidup? 1 tahun. Bisa difahami? Sehingga sebagian ulama mengatakan umurnya tidak bertambah secara jumlahnya. Karena itu semuanya sudah dicatat oleh Allah. Si fulan mati ketika berumur 65 tahun, mati dia. Tidak bertambah menjadi 66 tahun. Ya, tetapi keberkahan hidupnya itu bertambah. Karena hatinya hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang lain? Silakan Pak Muhammad. Itu ada nazar. Ya. Ini apa bedanya dengan janji? Janji ini kan misalnya seperti ini, nazar ini seperti janji juga. Iya. Nah, apa hukum? Nah, kemudian apa hukumnya apabila dia berjanji untuk bernazar itu dia langgar? Misalnya kalau saya punya uang, ini bukan persoalan hubungan, tapi dia berjanji sendiri. Ya. Terus nggak dikasih uangnya. Kemudian kalau nggak ada uang, saya akan ke tanah suci. Ya. Begitu udah ada uang, ya ke tanah suci. Baik. Apabila nazar tersebut adalah nazar yang itu bentuknya ketaatan ataukah nazarnya itulah nazar yang mubah, maka wajib untuk dia menunaikan nazarnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Yufuna bin nadri." Hendaknya mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Dan ini ayat ini dibawa kepada nazar ketaatan dan nazar mubah. Iya. Nah, kalau seandainya dia misalnya tidak jadi melakukan apa yang telah dia bernazar dengannya, maka dia harus membayar kafarah. Apa kafarah yang dia bayar? Pertama, dia harus memerdekakan budak. Iya. Kalau seandainya dia tidak mampu memerdekakan budak, dia harus berpuasa selama berapa hari? 3 hari. Kalau seandainya dia tidak mampu berpuasa selama 3 hari, mampu nggak puasa 3 hari? Mampu, insya Allah. Kalau misalnya nggak mampu, sakit misalnya, maka dia memberikan makanan ataukah memberikan minuman, ya, memberikan makanan ataukah memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin, ya, karena kafaratun nazar itu sama seperti kafarah sumpah. Demi Allah, hanku gujak le bagi deka. Demi Allah, hanku tamang le rumah.
bersumpah dia dengan nama Allah. Tiba-tiba datang lagi dia ke toko itu. Tinggal dia membayar apa? Membayar kafarah. Ya, ini diantara kesempurnaan dan kemuliaan agama kita. Ya, namun jangan dijadikan sering-sering, apalagi nadarnya itu bentuk nadar mutlak, nadar muqayyad. Kalau saya begini, saya akan begini. Kalau saya begini, saya akan begini. Kalau saya begini, saya akan begini. Ini kata Rasulullah tidak keluar kecuali dari orang-orang yang bakhil, orang yang pelit. Nah, Allahu a'lam. Ada apa? Ya, mau aja. Ya, ini dengan sholat simbol-simbol gereja. Iya. Mungkin saya pernah mengalami, misalnya saya operasi di gigi orang. Iya. Itu dalam kamar operasi Ada salib. bukan muslim. Ada selang, ada infus, ada macam-macam, ada satu mana-mana, ada yang mau sholat. Iya. Mesti di depan kita itu ada salib. Kirinya ada gambarnya Yesus Kristus, kanan jelas betul-betul dia tampilkan gambar-gambar simbol mereka. Nah. Malah setelah saya sadar, datang pastor, ya, dia tidak banyak masuk. Dia sudah saya dapat dengan awalnya. Tapi kalau saya jawab, saya susah, uangnya tidak bisa berhenti. Saya berkata, ini bagaimana Ustaz kalau bisa di pasar, salah di depan simbol-simbol yang tadi dimaksud. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, orang-orang kafir itu mereka sangat bersemangat untuk menggiring muslimin murtad dari agamanya dan masuk dalam agama mereka. Dan Allah telah membongkar kedok mereka dari langit ketujuh. Walan tardu angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela dan ridho orang-orang Yahudi sampai kalian dan Nasrani sampai kalian semua mengikuti agama mereka. Bahkan sesuatu yang paling berharga yang mereka miliki, yang mereka memang hidup untuk itu, yaitu untuk uang, tetapi mereka siapkan, keluarkan uang mereka sebesar apapun jumlahnya agar bagaimana muslimin bisa murtad dari agamanya. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta-harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan dari jalan yang dari pergerakan-pergerakan yang sangat masif. Dari kalangan orang-orang misionaris mereka membangun rumah sakit. Hampir di mana saja kita dapatkan rumah sakit orang-orang Nasrani. Dan ini jalan yang paling mudah dan paling cepat dan paling luas untuk memurtadkan orang Islam. Karena ketika seseorang itu sakit, mau nggak mau dia akan pergi kemanapun dia bisa mengobati penyakitnya. Dia tidak akan berpikir sekian kali, datang masuk. Siapa yang berikan gratis? Ayo silahkan. Pasti dia akan terima karena kondisinya sakit. Disitulah masuk mereka pelan-pelan dan terbukti seperti disampaikan tadi. Ya, mereka punya semangat yang luar biasa. Makanya orang-orang yang punya kelebihan rezeki dari kalangan muslimin juga membentuk rumah sakit Islam. Ya, dan memberikan apa yang bisa mereka berikan agar saudara-saudara kita muslimin yang sedang sakit itu ada perhatian lebih. Terlebih orang-orang fakir dari kalangan mereka. Jangan sampai saudara-saudara kita mati di atas kekufuran. Iya. Kemudian inti yang ditanya tadi, ya, di sana memang terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama Islam. Apakah kita harus menghilangkan simbol-simbol tersebut? Nah, secara hukum asal kita harus menghilangkan simbol-simbol tersebut. Ya, dan kita juga tidak akan merasa nyaman sholat di situ ada salib, ada Yesus dan lain sebagainya. Nah, kalau memang mungkin dan kalau seandainya kita mungkin dan kita berusaha sekuat tenaga untuk kita meminta agar ini semua diturunkan. Kalau seandainya memang tidak mungkin itu diturunkan dan mereka tidak memberikan izin dan waktu sholat itu sudah masuk, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Beribadahlah kamu kepada Allah semampu yang bisa kamu lakukan. Ibadah sholat harus segera dilakukan. Iya, dan kondisinya misalnya kita sakit tidak akan mungkin bisa bergerak di tempat tersebut, ya sudah kita sholat di mana kita bisa kita sholat. Misalnya antum terkurung di toilet ini. Iya, HP mati, digedor-gedor nggak ada yang buka. Dari pagi sampai maghrib. Berapa waktu sholat lewat? Duhur, asar, maghrib. Nggak ada yang buka pintu. Iya, sholat di toilet nggak boleh. Tapi ketika dalam kondisi seperti ini,
Dibenarkan karena darurat. Ad-darurah yabih mahdurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ada yang lain? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari masalah nazar samping kuburan, mungkin saya salah dengar atau bagaimana. Saya jelaskan bahwasanya nazar samping kuburan adalah Ya. dibolehkan, namun sebagian ulama Hanafi itu tidak bolehkan. Ini maksudnya. Taib. Nah, ini sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya, para ulama dari mazhab Hambali dan juga para ulama yang lainnya, mereka dan juga Hanafi di sini dilarang bernazar ya untuk kuburan. Enggak boleh. Karena nazar itu bagian ibadah. Tidak boleh ibadah diserahkan kepada selain Allah. Namun dikecualikan dalam mazhab Hanafi, kalau seandainya seseorang bernazarnya untuk Allah, saya kalau sembuh dari penyakit saya, ya, karena Allah saya bernazar memberikan ya makanan kepada fakir miskin di samping makam fulan. Saya buat kenduri di makam fulan kalau seandainya saya sembuh dari penyakit saya dan ini nadarnya untuk Allah. Mazhab Hambali tidak dibolehkan. Mazhab Hanafi dengan kondisi seperti ini boleh. Selama dia bernadar untuk Allah dan dia berikan untuk fakir miskin karena itu sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Ini pendapatnya mereka. Dan pendapat ini dibantah oleh mazhab Hambali. Di antara dalil-dalilnya yang saya jelaskan tadi. Rasulullah melarang kita beribadah di tempat orang-orang musyrikin ataukah orang-orang mereka punya perayaan khusus di tempat-tempat tersebut. Dan tidak ada kuburan-kuburan yang dikeramatkan di sini kecuali di situ ada perayaan-perayaan, banyak hal-hal di situ dilakukan. Haul A, Haul A, Haul B, C dan C, D. Seterusnya ya dari amalan-amalan yang tentunya ini harus kita jauhi dan tidak boleh kita dekat dengan perkara-perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Daripada yang lain? Berapa menit lagi ada? 5 menit lagi. Bonus buat saya 5 menit. Baik, untuk mengisi waktu, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita baca sedikit masalah yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Apa itu? Di sini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, hukum duduk di samping kuburan. Karena kita lihat banyak pelayat-pelayat ketika mendatangi kubur atau ketika sedang dikuburkan jenazah itu duduk di kuburan, di semen-semen kuburan. Terkadang mereka menginjak-injak atau mereka melangkah dan seterusnya. Kita tujuannya ingin dapat pahala, ingin ziarah kubur, tetapi yang kita bawa pulang apa? Dosa. Di sinilah kita membutuhkan ilmu. Iya, disebutkan di sini oleh Syekh fi hadzal matlab mas'alatan. Dalam masalah ini ada dua permasalahan di sini. Yang pertama, julus indal qabri, duduk di samping di sisi kuburan. Walaha far'an. Di sini ada dua cabang. Al-far'ul awal, al-julus indal qabri qabla al-wadu' al-janazah. Ya, duduk di samping kuburan sebelum diletakkan jenazah tersebut. Ya, ini kuburan yang sudah dikorek misalnya, ya, dia duduk di samping situ. Dan jenazahnya belum diletakkan. Ya, ikhtalafa ahlul ilmi fi man tubih janazah ila al-maqbarah, hal lahu yajlis fil maqbarah qabla an tudha janazah aw anna al-julus indal qabri qabla al-wada' janazah makruhun 'ala al-qaulain. Para ulama berselisih pendapat, ya, fi man taba' janazah, siapa yang mereka mengikuti jenazah ke makbarah, ke pekuburanan, apakah boleh dia duduk di kuburan sebelum diletakkan jenazah tersebut atau dia duduk di samping kuburan ya sebelum diletakkan jenazah, itu hukumnya makruh. Jadi boleh atau makruh. Jadi hukumnya bukan antara syirik atau bukan syirik, tapi hukumnya antara boleh dengan makruh. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama,
annal julusa liman taba janazah qabla wad'iha jaizun la ba'sa bih. Kita duduk di samping kuburan yang sedang dikorek sebelum kuburan tersebut diletakkan, maka ini dibolehkan, tidak masalah. Dan ini merupakan mazhabnya Malikiyah, mazhabnya Syafi'iyah. Dan juga datang riwayat dari Imam Ahmad, liman kana ba'idan anil janazah, selama dia itu duduk jauh dari jenazah. Itu dikecualikan sedikit dalam mazhab Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Wastadala ashabu hadzal qaul bi hadits Ali radhiyallahu taala anhu. Dan mereka berdalilkan bolehnya seseorang duduk di samping kuburan sebelum kuburan tersebut dimasukkan ke dalam liang lahat, ya, hadis yang datang dari Ali. Kata Ali bin Abi Thalib, ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama faqumna wa qa'adna yakni fil janazah. Kami pada waktu itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan kami ikut berdiri. Dan ketika Rasulullah duduk, kami juga ikut duduk. Di mana duduknya? Fi janazah. Di jenazah yang belum dikuburkan. Iya. Kemudian qalu wa hadza dalilun alla anna al-qiyam mal janaiz mansukhun sawa fi dzalika qiyam mutaba'iha aw qiyam man marad bi aw qiyam masyi' 'ala al-qabri. Di sini ada dalil, ya, dari hadis yang kita baca tadi, berdiri dengan jenazah itu sesuatu hukumnya sudah dihapus. Jadi orang sedang menunggu jenazah datang, tiba-tiba dia berdiri semuanya. Ini perkara telah terhapus dalam syariat Islam. Sesuatu yang terhapus dalam syariat Islam berarti itu bukan bagian dari syariat. Di awal perkara, Nabi SAW ketika beliau melihat jenazah, beliau berdiri dan para sahabat ikut berdiri. Tapi di akhir perkara, Nabi SAW ketika melihat jenazah, beliau tidak berdiri, beliau tetap dalam posisi duduk. Ya, sehingga mereka mengatakan berdirinya itu mansukh dan duduk itu hukum yang sabit. Apakah demikian? Insya Allah ini akan jadi pembahasan kita kelak. Ya, dan hal-hal yang seperti ini perlu untuk kita tekan karena pembahasannya panjang. Kalau saya baca tanggung, ya, ada hal yang penting untuk kita ketahui sekarang, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat. Ya, beraneka ragam cara terkadang digunakan oleh orang untuk memuliakan orang lain. Dan sudah menjadi adat dan kebiasaan di tempat kita di sini, kalau kita melewati orang-orang tua, ya, atau melewati segerombolan orang, kita selalu menundukkan apa? Badan kita. Ya, mohon maaf ya, duduk seperti ruku. Ini perkara yang nggak dibolehkan Bapak dan Ibu-ibu. Ini perkara yang terlarang dalam agama. Yang pertama, ini menyerupai adat dan kebiasaan orang-orang kafir. Pada waktu itu ada seorang ulama datang ke istana Herkel atau istana yang lainnya. Dan sudah menjadi kebiasaan mereka, siapa saja yang mereka ingin bertemu dengan raja, mereka harus menundukkan apa? Badan mereka, merukukan badan mereka. Dan ruku itu ibadah, dan ruku itu hanya untuk Allah, tidak boleh diberikan kepada yang lainnya. Kedua, para sahabat Rasulullah adalah orang yang paling memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dan juga Rasulullah adalah orang yang paling memuliakan orang yang lebih tua dari beliau. Bahkan beliau mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa la yukir kabirana. Bukanlah bagian dari golongan kita orang-orang yang mereka tidak merahmati orang-orang kecil di bawah kita dan tidak memuliakan orang tua di kalangan kita. Dan tidak ternukilkan satu riwayat pun bersamaan cintanya para sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah, dan bersamanya Rasulullah memuliakan orang yang lebih tua dari beliau, beliau merukukan badannya ketika melewati orang yang lebih tua dari beliau. Bahkan kita datang dalil Rasulullah melarang untuk kita membukukan badan kita sebagai bentuk memuliakan orang lain. Jelas ya? Nah, bukan begitu kita memuliakan orang lain. Ada cara dalam Islam bagaimana kita memuliakan orang yang lebih tua dari kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.